Selamat pagi Pak Heru dan teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan disfungsi ereksi. Yuk langsung aja kita mulai. Ya, jadi apa sih disfungsi ereksi itu? Jadi, disfungsi ereksi adalah ketidakmampuan organ reproduksi pria untuk melakukan hubungan seksual akibat tidak terjadinya ereksi penis. Pada dasarnya, kondisi ini disebabkan oleh adanya gangguan vaskuler neurogenik dan hormonal. Kejadian disfungsi ereksi tidak berhubungan dengan proses penuaan, walaupun prevalensinya meningkat seiring dengan bertambahnya usia. Pria dengan penyakit kardiovaskuler memiliki risiko besar mengalami disfungsi ereksi. Studi yang dilakukan oleh Massachusetts Male Aging Study (MMAS) dengan survei yang dilakukan pada pria usia 40-70 tahun didapatkan prevalensi disfungsi ereksi sebesar 52%. Usia merupakan variabel yang paling terkait dengan disfungsi ereksi. Prevalensi terjadinya disfungsi ereksi akan meningkat sebesar 5% pada usia 40 tahun sampai 15% pada usia 70 tahun. Itu merupakan pendahuluan singkat terkait dengan disfungsi ereksi. Sekarang kita masuk ke insidensi yuk. Selanjutnya kita akan membahas mengenai insidensi disfungsi ereksi. Insidensi disfungsi ereksi relatif rendah pada pria yang memiliki usia lebih muda dari 40 tahun, tetapi meningkat seiring bertambahnya usia. Peningkatan insidensi disfungsi ereksi terkait usia ini berkisar antara 12,4% pada pria yang berusia 40 hingga 49 tahun dan 46,4% pada pria yang berusia 60 hingga 69 tahun. Selain itu, adapun peningkatan insidensi disfungsi ereksi yang terjadi lebih tinggi pada pria dengan diabetes mellitus, hipertensi, hiperkolesterolemia, aterosklerosis, atau penyakit kardiovaskular lainnya. Semua penyakit dan kondisi ini diketahui dapat terkait dengan adanya disfungsi endotel. Pria yang melaporkan memiliki setidaknya satu jenis penyakit vaskular lebih mungkin mengalami kesulitan ereksi. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Massachusetts Male Aging Study, tingkat kejadian disfungsi ereksi, yaitu kasus baru per 1000 per tahun, adalah 26 kasus dalam data jangka panjang. Tingkat kejadian disfungsi ereksi ini yaitu 19,2% dengan rata-rata tindak lanjut 4,2 tahun dalam penelitian yang dilakukan di Belanda. Etiologi menurut Pastusak 2014 dan Karisma 2017 menyatakan disfungsi ereksi yang paling besar disebabkan oleh organik. Ada juga yang disebabkan oleh psikogenik, di mana organik memiliki persentase yang terbesar yaitu 80%. Organik sendiri terbagi menjadi non-endokrin dan endokrin, di mana penyebab terbesar dari organik yang umumnya terjadi disebabkan oleh vaskulogenik. Menurut Setianto 2019 menyatakan bahwa etiologinya terbagi menjadi singkatan yaitu impoten, inflamasi, mekanis, psikogenik, oklusi vaskuler, trauma, ekstrafaktor, dan neurogenik. Di sini salah satu yang saya akan jelaskan yaitu penyakit Peyronie. Menurut Levin 2006, menyatakan bahwa Peyronie disease itu adanya luka inelastik yang disebabkan oleh tunika albuginea yang menyebabkan deformity pada penisnya, sehingga ketika pasien mengalami ereksi maka akan mengalami ereksi yang sangat sakit karena adanya trauma. Umumnya penile deformity sendiri itu menjadi lebih pendek atau narrowing atau hinging atau kurvatur. Selain itu, menurut Kovac et al. 2015 menyatakan bahwa rokok sangat berefek pada disfungsi ereksi, di mana kadar bebas NO di corpora cavernosa menurun.
Hal ini nanti berkaitan dengan Rho Associated Kinase atau ROK yang meregulasi sensitivitas dari contractility kalsium di smooth muscle cell atau sel otot halus, di mana harusnya NO itu berfungsi untuk menghambat ROK sehingga terjadi vasodilatasi. Namun jika kadar NO-nya berkurang, maka ROK yang dihambat sedikit, jadinya lebih cenderung ke vasokonstriksi. Hal ini yang menyebabkan adanya disfungsi ereksi. Selain itu, rokok juga diketahui memiliki other comorbidities seperti arteriosklerosis dan CVD, di mana arteriosklerosis dan CVD berefek pada kemampuan pasien untuk berereksi, di mana terjadinya penurunan tekanan perfusi pada penis sehingga menaikkan waktu untuk mencapai ereksi, atau dengan menurunkan rigiditas dari penis sebelum ereksi. Untuk pasien dengan keadaan diabetes, umumnya patogenesisnya disebabkan oleh multifaktorial yang dapat disebabkan oleh psikological dan organic factor. Pada pasien diabetes juga dapat menjadi adanya penyakit macrovascular disease, di mana pasien ini mengalami arteriosklerosis yang menyebabkan aliran darah ke penis menjadi terbatas. Dan juga adanya pengurangan kadar dari NO, sehingga seperti yang tadi pada rokok, terjadi ketidakseimbangan antara vasokonstriksi dan vasorelaksasi, di mana cenderung untuk menaikkan vasokonstriksi. Pada slide selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang epilepsi secara etiologi dapat menyebabkan disfungsi ereksi. Epilepsi diduga dapat menyebabkan disfungsi ereksi karena menurunkan kadar gonadotropin releasing hormone, sehingga menyebabkan hipogonadisme dan hiperprolaktinemia, sehingga terjadi penurunan kualitas sperma dan terjadi erectile dysfunction. Selain itu, beberapa pengobatan dari epilepsi dapat menginduksi dari adanya disfungsi ereksi, seperti topiramat, valproat, pregbalin, dan sonisamid. Valproat sendiri merupakan salah satu obat anti-epilepsi yang cukup sering digunakan karena merupakan salah satu first choice agent. Pengobatan VPA pada laki-laki biasanya menunjukkan adanya abnormalisasi pada androgen, menurut Ferrotti 2016, menyatakan bahwa kadar androgen yang tidak seimbang pada peredaran darah menyebabkan terjadinya erectile dysfunction. Selanjutnya kita akan membahas fisiologi ereksi penis yang normal. Ereksi penis adalah peristiwa neurovaskular yang dimodulasi oleh faktor psikologis dan status hormonal. Ereksi penis terjadi ketika arteri di penis mengalami dilatasi dan jaringan erektil mengalami relaksasi. Ereksi penis berlangsung melalui beberapa fase sebagai berikut. Yang pertama, fase flaksid atau lemas. Pada fase ini otot polos trabekular berkontraksi, aliran darah arteri berkurang dan aliran darah vena meningkat. Tekanan dalam corpora cavernosus kurang lebih sama dengan tekanan vena. Yang kedua, fase pengisian awal. Pada stimulasi seksual, impuls saraf menyebabkan pelepasan neurotransmitter dari saraf cavernosus terminal dan faktor relaksasi dari sel-sel endotel di penis, sehingga terjadi relaksasi otot polos arteri dan arteriol yang memasok jaringan ereksi dan meningkatkan beberapa kali lipat aliran darah penis. Pada saat yang sama, relaksasi dari otot trabekular halus meningkatkan kepatuhan dari sinusoid, memfasilitasi pengisian cepat dan perluasan sistem sinusoidal. Yang ketiga, fase tumensensi. Pada fase ini, tekanan intercavernosus mulai meningkat dan ukuran penis terus bertambah. Aliran arteri perlahan-lahan mulai berkurang sampai terjadi fase ereksi penuh.
Yang keempat, fase ereksi penuh. Selanjutnya terjadi kompresi pada plexus venular subtinica antara trabecula dan tunica albugenia, sehingga menyebabkan oklusi hampir total dari aliran vena. Peristiwa ini terjebak darah di dalam korpus cavernosum dan menegakkan penis dari posisi tergantung dengan tekanan intracarvenosus. Yang kelima, fase ereksi kaku. Selama hubungan seksual yang memicu refleks bulbocavernosus, otot-otot istiocarvenosus dengan kuat menekan dasar corpora bulbocavernosus yang dipenuhi darah dan penis menjadi lebih keras lagi, dengan tekanan intracavernosus mencapai beberapa ratus milimeter air raksa. Selama fase ini, arus masuk dan keluar darah berhenti sementara. Yang terakhir, fase detumescensi. Detumescensi atau ukuran yang mengecil dapat dihasilkan dari penghentian pelepasan neurotransmitter, pemecahan messenger kedua oleh fosfodiesterase, atau pelepasan simpatik saat ejakulasi. Kontraksi otot polos trabecula membuka kembali saluran vena, darah yang terperangkap dikeluarkan dan kembali ke keadaan flaccid. Selanjutnya adalah patofisiologi. Ereksi yang normal umumnya berfungsi terhadap beberapa sistem fisiologi, yaitu sistem vaskular, sistem saraf yang reseptif terhadap rangsangan seksual, dan sistem hormonal. Penis terdiri dari 2 korpus cavernosum pada sisi dorsal dan 1 korpus spongiosum pada sisi ventral. Korpus spongiosum dikelilingi oleh uretra dan membentuk kelenjar penis. Korpus terdiri dari rongga-rongga yang saling terhubung, dapat diisi dengan darah sehingga menghasilkan ereksi. Untuk sistem vaskular, pada fase flaccid, darah mengalir masuk melalui arteri dan keluar melalui vena dari korpus secara seimbang. Selama fase ereksi, aliran di arteri meningkat dan darah mengisi rongga-rongga di dalam korpus, menyebabkan terjadinya ereksi. Peningkatan aliran arteri ke korpus dimediasi oleh asetilkolin. Pada sistem saraf, rangsangan seksual sensorik memediasi ereksi melalui sistem saraf pusat. Otak pasien memproses informasi dan impuls saraf dibawa turun oleh sumsum tulang belakang ke saraf kolinergik perifer yang mendistribusi suplai vaskular ke korpus sehingga terjadi ereksi. Pada sistem hormonal, konsentrasi serum total testosteron yang normal akan menghasilkan dorongan seksual yang normal pula. Disfungsi ereksi dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti yang pertama, penyakit yang mengganggu aliran vaskular ke korpus cavernosum, misalnya penyakit vaskular perifer, aterosklerosis, dan hipertensi esensial. Yang kedua, penyakit yang merusak konduksi saraf ke otak, misalnya cedera sumsum tulang belakang atau stroke. Atau kondisi yang merusak konduksi saraf perifer ke pembuluh darah penis, misalnya diabetes mellitus. Yang ketiga, hipogonadisme yang menyebabkan perubahan testosteron yang dihasilkan. Yang keempat, depresi atau kecemasan. Yang kelima, konsumsi alkohol. Dan yang keenam, kebiasaan merokok menimbulkan efek vasokonstriktor yang memiliki andil dalam aliran darah ke korpus dan mengurangi pengisian darah di cavernosum. Untuk lebih jelasnya, silahkan dilihat pada video animasi berikut. Alright. Let's take a closer look at the penis, which is made of 3 long cylindrical bodies: the corpus spongiosum that surrounds the penile urethra, and the 2 corpora cavernosa made of erectile tissue. The corpora cavernosa are wrapped in a fibrous coat called the tunica albuginea, and each corpus cavernosum is made up of blood-filled spaces called the cavernosal spaces. These areas are lined with endothelial cells surrounded by smooth muscle. Running down the center of each corpus cavernosum is a large artery called the deep artery, which gives off smaller arteries that supply the cavernosal spaces. Next, blood gets drained from these spaces by small emissary veins, which drain into the deep dorsal vein. This vein then carries the blood back into the systemic circulation. Now, the penis receives both somatic and autonomic innervation through the cavernous nerves, which innervate both the corpus spongiosum and the corpora cavernosa. You can remember the functions of these fibers with the mnemonic point and shoot. Point is the erection, and it's caused by P, or parasympathetic fibers. Shoot is ejaculation, and the S stands for sympathetic. Now, an erection can happen in 2 ways, either by physical stimulation of the penis or genitals called a reflex erection,
or by becoming emotionally stimulated by a thought, called psychogenic erection. In both cases, the parasympathetic nerve fibers in the cavernosal spaces release acetylcholine from their nerve endings. The acetylcholine bind to muscarinic receptors on endothelial cells, which activates the enzyme nitric oxide synthase. Nitric oxide synthase converts the amino acid arginine into citrulline and nitric oxide. The nitric oxide diffuses into the nearby smooth muscle cells and activates guanylate cyclase, which converts GTP molecules into cGMP. This leads to a fall in intracellular calcium levels, causing the smooth muscles to relax, and allowing the cavernosal spaces to expand and fill with blood. The corpora cavernosa grow in size and compress the veins, making it harder for blood to leave. With more blood coming in but very little blood leaving, the penis can maintain an erection. Erectile dysfunction leads to an inability to develop and maintain a full erection. Causes include psychological ones like stress, performance anxiety, and depression. In addition, there are a number of physiologic causes as well. The most common physiologic cause for erectile dysfunction is an inadequate blood supply due to atherosclerosis and blood vessel damage from hypertension. Atherosclerosis is caused by the buildup of atheromatous plaques that can harden the arteries supplying the penis, which makes it difficult for them to dilate. Hypertension causes wear and tear in the endothelial cells and decreases their ability to produce nitric oxide. Another condition that can also cause damage to the arteries is diabetes mellitus. High glucose levels can cause hyaline arteriolosclerosis in the small arterioles in the penis. This is where the arterial walls develop hyaline deposits, which makes it harder for them to dilate. It also builds up in the capillaries, causing the basement membrane to thicken, which makes it harder for oxygen to efficiently move from the vascular space to the tissues, causing hypoxia and death of the smooth muscle cells. This hypoxia also causes the parasympathetic nerve fibers to die off. Damaged parasympathetic nerve fibers can't release acetylcholine, so there's less nitric oxide synthase activation, and less nitric oxide is produced. Also, conditions like stroke, multiple sclerosis, and back or pelvic trauma can directly damage the nerves, leading to erectile dysfunction. Next, endocrine dysfunctions that cause testosterone levels to fall, like hypogonadism, can also cause erectile dysfunction. This happens because low testosterone levels are associated with lower levels of nitric oxide synthase, which causes less nitric oxide to be produced and therefore less smooth muscle relaxation. Since testosterone production decreases with age, it's normal for erections to become more difficult to achieve and maintain later in life. Finally, many medications can cause erectile dysfunction as a side effect. These include diuretics because they leave less fluid in your circulation, making it difficult to achieve an erection, and medications like antidepressants and methadone, but those mechanisms aren't as well understood. Tujuan terapi dari disfungsi ereksi sendiri ialah untuk memperbaiki fungsi seksual serta peningkatan kualitas dan kuantitas ereksi penis yang cocok untuk hubungan seksual dan dianggap memuaskan oleh pasien serta pasangannya. Inhibitor fosfodiesterase 5 merupakan salah satu agen untuk terapi farmakologi disfungsi ereksi. Obat ini merupakan lini pertama dari terapi DE. Mekanismenya adalah dengan menghambat enzim fosfodiesterase 5 atau PDE5 sehingga degradasi cGMP terhambat. cGMP merupakan neurotransmitter vasodilator pada jaringan korporal yang menyebabkan penis ereksi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan diantaranya penggunaan sildenafil, alfanafil, vardenafil dapat menurunkan tekanan darah sistolik dan diastolik. Namun penurunan signifikan jarang ditemui, maka dari itu penggunaan obat ini dikontraindikasikan pada pasien yang mengonsumsi nitrat. Selain itu, penggunaan tadalafil harus hati-hati pada pasien dengan gangguan kardiovaskular dan pasien yang mengonsumsi alpha blocker. Berikut merupakan profil farmakodinamik dan farmakokinetik dari obat-obat PDE5 inhibitor. Bisa dilihat beberapa obat bersifat non-selektif
dan menghambat PDE6 ataupun PDE11. Hal ini menyebabkan terjadinya efek samping tertentu. Misalnya, penghambatan pada PDE6 akan menyebabkan gangguan penglihatan dan penghambatan pada PDE11 dapat menyebabkan sakit otot. Yang kedua adalah testosteron. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kadar testosteron dalam darah menjadi normal, yaitu sekitar 300-1100 nanogram per desiliter. Terapi ini diindikasikan kepada pasien hipogonadisme yang mengalami penurunan libido dan konsentrasi testosteron dalam darahnya rendah. Namun perlu diperhatikan, terapi ini dapat menyebabkan retensi sodium sehingga dapat terjadi peningkatan berat badan, hipertensi, gagal jantung, dan edema. Administrasi oral dapat menyebabkan hepatotoksisitas, maka dari itu penggunaan secara injeksi lebih disarankan. Selain itu terdapat juga sediaan yang berupa patch, gel, dan spray. Yang ketiga adalah alprostadil. Mekanismenya adalah dengan menstimulasi adenylyl siklase untuk meningkatkan produksi CAMP, yang merupakan neurotransmitter yang bertugas meningkatkan aliran darah menuju korpora. Obat ini dapat digunakan sebagai monoterapi pada pasien gagal atau tidak mampu menggunakan VED atau vakum dan PDE5 inhibitor. Alprostadil intrakarvenosal akan lebih efektif jika dibandingkan dengan intrauretral. Berikut merupakan algoritma terapi pasien disfungsi ereksi. Pertama, tangani atau evaluasi faktor yang menyebabkan terjadinya DE pada pasien. Hentikan obat-obatan yang menginduksi DE. Hilangkan faktor risiko. Apabila pasien mengidap hipogonadisme, berikan suplemen testosteron. Kemudian untuk lini pertama, terapi diberikan PDE5 inhibitor. Apabila kontraindikasi, lakukan terapi menggunakan vacuum erection device. Apabila VED dan PDE5 inhibitor ternyata tidak efektif, berikan intracavernosal atau intrauretral alprostadil. Terapi non-farmakologi dari disfungsi ereksi. Pertama, modifikasi gaya hidup. Pasien dengan penyakit disfungsi ereksi diharuskan mengikuti gaya hidup sehat, seperti latihan kebugaran fisik, penurunan berat badan untuk mencapai BMI normal, diet kolesterol rendah, tidak mengkonsumsi alkohol dan tidak merokok. Yang kedua, psikoterapi. Untuk meningkatkan relevansi psikoterapi, pasien dan pasangannya diharuskan mengikuti sesi konseling. Terapi harus terindividualisasi dan ditujukan faktor utama yang menyebabkan kecemasan dan depresi. Efektivitas dari psikoterapi pada umumnya rendah dan untuk jangka pendek, terapi ini tidak terlalu penting. Ketiga, vacuum erection device. Berikut ini adalah cara penggunaannya. Pertama, oleskan lubrikan atau pelumas pada area-area berikut. Kira-kira 2 inci atau sekitar 5 cm dari atas silinder. Lalu di bagian atas tepi silinder yang terhubung dengan bagian tengah alat agar vakum terkunci rapat. Dan terakhir oleskan lubrikan di seluruh bagian kepala penis. Disarankan pemangkasan rambut kemaluan sekitar penis dengan gunting. Akan membantu proses penguncian kedap udara. Kedua, direkomendasikan langkah ini dilakukan dengan posisi tubuh berdiri. Letakkan penis yang sudah diberikan pelumas ke dalam silinder. Dengan posisi silinder terpasang tegak ke atas. Menggunakan satu tangan, pegang silinder di bawah dengan sudut 45 derajat. Dan lubang kecil yang mengarah berlawanan dengan tubuh. Disarankan untuk memutar-putar silinder bolak-balik untuk mengunci rapat dan kedap udara dengan arah berlawanan dengan tubuh. Juga pastikan testikel tidak ikut masuk ke dalam silinder. Terapi non-farmakologi keempat yaitu penil prostesis. Terapi ini dilakukan dengan memasukkan batangan semi kaku atau karet lembut melalui prosedur pembedahan ke dalam korpus cavernosum untuk memungkinkan terjadinya ereksi. Selanjutnya, untuk kesimpulan, disfungsi ereksi adalah ketidakmampuan organ reproduksi pria untuk melakukan hubungan seksual akibat tidak terjadinya ereksi penis. Pada dasarnya, kondisi ini disebabkan oleh adanya gangguan vaskuler neurogenik dan hormonal. Umumnya, pria berumur lebih dari 40 tahun mengalami penurunan kadar testosteron secara bertahap. Saat mencapai usia 40 tahun, laki-laki akan mengalami penurunan kadar testosteron
dalam darah sekitar 1,2% per tahun. Bahkan di usia 70, penurunan kadar testosteron dapat mencapai 70%. Selanjutnya, pengelolaan disfungsi ereksi yang disebabkan oleh kelainan psikogenik adalah dengan melakukan psikoterapi dan farmakoterapi. Sedangkan disfungsi ereksi yang disebabkan kelainan organik diatasi dengan farmakoterapi saja. Terapi disfungsi ereksi dimulai dengan terapi yang kurang invasif, kemudian dievaluasi. Bila ternyata tidak efektif, maka dapat dilakukan terapi yang bersifat invasif atau pembedahan. Lalu ini untuk daftar pustaka yang kami aju. Terima kasih, sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin ditanya?